Sobat Menara, kembali lagi di Menara Podcast dengan saya Gea. Tentunya hari ini dengan edisi spesial menjelang Ramadan dan kali ini temanya adalah Ramadan berlayar. Seperti apa? Kita akan simak lebih lanjut dan sudah hadir bersama saya saat ini Kepala Divisi Navigasi Tipe A Kelas 1 Tanjung Perak. Mohon izin, selamat datang, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana semuanya. Kabar hari ini? Kabarnya sehat. Luar Hari Jumat biasa. yang penuh berkah tentu saja. Iya, tentunya senantiasa sehat dan penuh Ya. semangat ya Bapak. Ya. Luar biasa. Baik Bapak. Nah, untuk saat ini kita sudah menjelang bulan suci Ramadan gitu Ya. Bapak. Nah, kalau dari sisi SDM sendiri Bapak, seperti apa persiapannya Bapak? Ya, dari sisi SDM, pegawai kita tentunya sudah paham betul. Ini kan bulan Ramadan kan bulan yang sudah sering kita lalui. Tetapi tentu saja menjadi satu bulan yang sangat dinantikan juga. Karena apa ya, atmosfernya itu berubah kalau Ramadan itu. Nah, kepada para pegawai, saya lihat ya sudah sering bercanda-bercanda, wah udah mau Ramadan ya Pak, kita sangat senang sekali, tentu saja akan lebih bisa merasakan nikmatnya ibadah Ramadan. Mungkin mereka juga tentu akan menyiapkan diri untuk memperbanyak ibadah gitu. Baik, luar biasa nih Bapak. Tadi sudah membahas soal SDM rekan-rekan nih Bapak. Nah, Ya. biasanya kalau di Distrik Navigasi Tanjung Perak berarti untuk pelayanan keselamatan pelayaran ini tetap on begitu ya Pak ya? Iya dong. Atau seperti apa Bapak? Kalau keselamatan tuh mau Ramadan, mau bulan yang lain ya ini harus. Baik. Ini adalah tugas utama kita. Artinya Siap. seluruh pegawai nggak boleh beralasan karena Ramadan lalu pelayanannya dikurangi. Wah nggak bisa dong. Ini tetap harus bahkan tambah semangat karena tentu dengan bekerja lebih baik di bulan Ramadan artinya hitungan ibadahnya tambah lagi kan itu. Wah, siap. Kita percaya itu kan. Siap, betul Bapak. Berarti bukan hanya bekerja ya Bapak, tapi Iya. termasuk bekerja ini merupakan ibadah. Yes. Tentunya Ya. pahalanya bahkan jadi berlipat ganda Ya. karena bulan Ramadan itu sendiri. Ya. Luar biasa. Nah, dengar-dengar nih Bapak, di bulan suci Ramadan, Distrik Navigasi Tipe A Kelas 1 Tanjung Perak ini punya menu spesial di bulan Ramadan ini. Ya. Seperti apa itu Bapak? Ya, menunya ini menu apa nih? Menu sahur atau buka Wah, puasa? ini bisa macam-macam beragam ya Bapak ya. Kalau secara- untuk Ramadan ya menu kita untuk mengisi bulan yang sangat istimewa ini, insya Allah setiap minggu bakal ada kajian rutin. Nah, kajian rutin ini spesial banget ya. Kita akan adakan secara hybrid, jadi nanti yang berada di kantor kita, di pusat kita sebut di sini ya, kantor pusat, kantor induk Surabaya ini nanti bisa langsung ke musola kita. Tapi kalau yang di luar pulau, beberapa tempat yang memang bertugas di luar pulau sana ya online. Nah ini kita akan mendatangkan narasumber atau ustadz yang sudah kita jadwalkan. Kita undang mereka untuk memiliki materi-materi yang sangat bermanfaat untuk menambahkan rasa iman dan takwa kita, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Baik, luar biasa seru sekali ya Pak, dan tentunya cukup padat begitu ya, makin Ramadan kita makin padat juga kegiatannya. Nah, tentunya Bapak kalau boleh dibilang ya, dari program-program nanti yang akan dijalankan terutama di bulan Ramadan ini, kalau untuk program sosialnya apakah ada, dan jika ada seperti apa itu Bapak? Ya, saya sudah sampaikan ke para pejabat struktural untuk mengkoordinir program sosial di bulan suci Ramadan yang pasti kita mengkoordinir zakat fitrah. Wah, siap. Terus kalau ada juga yang mereka pengen sekali menyalurkan sedekahnya di bulan suci Ramadan ya kita terima secara terkoordinir lalu nanti kita salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Di sisi lain bisa saja kita datang ke suatu masjid atau ke suatu tempat yang sifatnya untuk beribadah bersama-sama, memperkenalkan diri bagaimana kita sebagai orang ASN navigasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Di sekitar kita kan ada masjid juga nih, tarawih bersama dan sebagainya. Ya, menurut saya ini program-program sosial yang wajar dan bisa kita lakukan. Baik Pak, luar biasa juga ya tentunya Sobat Menara. Iya. Kalau boleh dibilang Pak, biasanya kita medsos Distrik Navigasi ini juga selalu aktif ya Pak, tentunya di bulan Ramadan. Nah, bagaimana sih Pak program-program nantinya khususnya untuk tim SMRT kita nih Bapak? SMRT itu kan tim yang selama ini sangat saya dukung ya untuk bisa berkembang, untuk bisa mengglorifikasi semua kegiatan kita, memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, di bulan Ramadan ini sama dong.
informasikan aja khususnya kepada pegawai kita tentang jadwal imsakiyah, jadwal buka puasa, kemudian juga mungkin nuzulul Quran harus dilakukan kapan, bahkan sampai nanti dari awal sampai akhir coba dong info-info terkait Ramadan bisa aja kita upload ya. Baik. Bahkan kan kadang-kadang di bulan suci Ramadan kita ini semakin banyak memberikan info-info yang menjadikan para masyarakat pengguna kita ini paham betul menjalani puasa, tetap bekerja, beribadah kan gitu. Pokoknya glorifikasi aja hal-hal yang sifatnya agamis gitu. Luar biasa Bapak. Nah baik Bapak, kita akan bergeser lagi nih Bapak. Kalau tadi sudah ke SDM, kita akan ke SDM lagi Bapak. Nah kalau boleh dibilang Pak, adakah tips untuk tetap menjaga kesehatan mental, khususnya untuk kita rekan-rekan di distrik navigasi Tanjung Perak ini Bapak? Jadi kalau mental bulan suci Ramadan ya, kalau dulu kita masih kecil tuh kayak mau datang Ramadan tuh kok ya seneng tapi ya ngeri nggak makan nih satu harian itu ya. Ya kalau kita orang dewasa semua makan dan sebagainya udah kita bisa atur diri lah. Ketika niat awal itu kita puasa ternyata itu kuat. Bagi perokok sekalipun asal udah niat dari pagi sampai nanti menjelang maghrib ya akhirnya kuat juga gitu. Maka untuk menjaga kesehatan mental niatlah yang betul-betul khusyuk, yang betul serius untuk menjalankan puasa bulan Ramadan ini supaya dari niat itu apapun yang terjadi, ada godaan apapun, gorengan di depan mata ya kita akan cuek aja gitu loh. Kita akan mengatakan bahwa justru semakin digoda semakin banyak tantangan, semakin banyak pahala kan gitu ya. Lah tip yang lain ya nggak usah merasa beda. Makan sahur harus dilebihin ya jangan. Kadang-kadang kita wah nasinya 2 kali lipat, malah sakit perutnya nanti kan. Sudahlah sekuatnya, seadanya juga, nggak usah merasa bahwa wah ini karena Ramadan nanti malah nggak cukup anggarannya yang biasanya hanya sekian tambah lagi kan gitu. Begitu juga nanti buka puasanya ya udahlah sederhana. Toh juga yang penting semuanya bisa menghilangkan dahaga dan sebagainya. Tapi waktu kecil dulu kayaknya wah orang itu kalau mau buka puasa harus seperti apa ya. Kalau ini sih saya pikir pegawai udah dewasa semua, mental dijaga, lalu pola makan dan sebagainya juga dijaga, jangan banyak juga makan makanan yang sifatnya terlalu ekstrim ya, gorengan misalnya. Orang kalau buka puasa itu udah mesti kopi, rokok, gorengan. Ya itu kalau menurut saya hilangkan semua lah. Cukup makan buah seadanya, pepaya lah apa yang ya banyak buah murah juga ya kan. Minum ya kalau memang air putih itu cukup lah. Kenapa harus selalu yang manis-manis ya? Tapi kalau memang tidak ada pantangan, nggak ada penyakit ya silakan. Tapi kalau menurut saya jangan keliru menyikapi kalau sudah Ramadan itu harus beda dengan yang lain ya. Ya kalau ada atau bisa ya bisa jadi ya. Tapi kalau enggak malah ngerepotin. Nah intinya jalankan Ramadan ini dengan tetap tenang, tetap memiliki satu konsep di mana nih ibadah tidak harus berbeda dengan kemarin terhadap kebiasaan-kebiasaan makan ataupun kebiasaan-kebiasaan yang itu tidak perlu dilebih-lebihkan. Gitu kira-kira. Yang tidak boleh dilebih-lebihkan ya Bapak ya. Jadi secukupnya tetap saja. on moderate gitu kalau boleh dibilang ya Pak ya, luar ya. biasa. Last but not least Bapak mohon izin. Nah pesan khusus untuk Sobat Menara yang ada di rumah dan juga rekan-rekan yang akan tetap bekerja dan juga menjalani bulan Ramadan. Satu pesan khusus nih Bapak. Ya, khusus untuk teman-teman sahabat Menara, di bulan suci Ramadan ini tentu banyak sekali peluang untuk kita manfaatkan karena sesuai yang kita yakini dalam agama Islam, di bulan suci adalah bulan yang melipat gandakan pahalanya. Jadi mari sambil kita tetap bekerja, jangan lupa kita beribadah dan ibadahnya mari kita tambahkan frekuensinya, berbagai kegiatan di Ramadan juga kita terus fokuskan pada ibadah karena hanya 1 bulan saja, setelah itu kita boleh agak-agak normal juga gitu. Tapi kalau setiap saat juga kita lebih banyak ibadah dan tentu saja pesan saya satu yang utama dengan bulan suci Ramadan, mari kita tambahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Mari kita tambahkan cinta kita, Bapak. Biarkan kita yang menambah cintanya kepada Allah. Luar biasa. Dan biarkan Allah juga menilai kita. Bukan kita kalau udah tambah cinta lalu semoga Allah lebih dari nanti dulu, jangan menuntut lah. Kita berikan yang terbaik, cinta kita pada Allah saja. Udah. Urusannya belakang itu urusan karena Allah lah yang akan menilai kita. Gitu.
pesan terakhir Bapak menutup perjumpaan kita dalam podcast kali ini. Tidak terasa Bapak ya, kita sudah berbincang-bincang yang cukup lama dan tentunya tidak akan ada habisnya karena topik dari Bapak ini selalu menarik untuk Sobat Menara yang ada di rumah dan Sobat Menara. Sekian podcast Menara, nantikan terus episode-episode berikutnya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube Distrik Navigasi Tipe A kelas 1 Tanjung Perak. Selamat beribadah, menjalankan ibadah puasa untuk rekan-rekan yang muslim. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran dalam beribadah. Distrik Navigasi Tipe A kelas 1 Tanjung Perak, siap laksanakan. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.